Dengan segala kami persilakan kepada perkataan. Ustaz, sebentar. Ini lafaz atau lafaz? Sama. Lafaz. Iya, sama dua-duanya. S. Iya, mutaradif sama. Iya. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah masjid Jami'ul Barakah rahimakumullah. Tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin karena begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan, sehingga pagi hari ini Allah masih membangunkan kita, berarti masih diberikan usia panjang, juga dalam keadaan nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat duduk di sini. Dan nikmat yang terbesar Allah tancapkan di dalam dada kita, yaitu nikmat iman Islam. Tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan pada kekasih kita junjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Tak lupa kami aturkan salam takzim kepada Ketua DKM Habib Ali Al-Hadi bersama staf pengurusnya, mudah-mudahan istiqomah mengurus masjid. Dan kami ingatkan pula nanti jam 7 di masjid kita ini ada pengobatan Tibun Nabawi, waktu jam 7 sampai selesai. Jam 7 sampai selesai nanti ada pengobatan Tibun Nabawi, bekam, pasal dan yang lain. Baik, insya Allah ke depan kami mengangkat kajian yaitu ngopi. Itu hanya istilah singkatan, syukur-syukur ada kopinya, ada kuenya juga gitu ya, nggak apa-apa juga. Ngopi itu singkatan, panjangannya ngobrol perkara Islam. Ini penting karena kita ketahui Islam ini adalah agama yang sempurna yang Allah turunkan kepada kita. Allah Maha bijaksana, Maha baik, Maha sempurna, menurunkan Islam tidak hanya agama tapi juga aturan hidup yang sempurna. Tidak ada satupun yang tidak ada aturannya dalam Islam. Maka penting sekali kita makin pekan, mungkin makin bulan ngobrol kita perkara Islam ini, makin mendalami, makin menguatkan keislaman kita bahwa Islam yang Allah turunkan itu tidak hanya mengangkat masalah ritual ibadah saja, tapi lengkap. Bagaimana Islam mengatur hubungan diri kita dengan Sang Pencipta Allah Rabbi, berkaitan dengan akidah dan ibadah. Tapi juga Islam mengatur hubungannya dengan dirinya, yaitu masalah akhlak, makanan, pakaian, makan, minum dan sebagainya. Tetapi yang paling besar yang Allah turunkan lewat junjungan kita sebagai contoh, Islam hubungannya dengan sesamanya, muamalah. Bagaimana sistem pemerintahannya, sistem pendidikannya, sistem ekonominya, sistem sosialnya, dan apabila ada pelanggaran, bagaimana sanksinya. Pada kesempatan pagi hari yang cerah ini, bertepatan dengan di ujung bulan Desember,
tanggal 31 Desember kita akan membahas bagaimana pandangan Islam hukum merayakan tahun baru Masehi. Karena tadi Islam mengatur seluruh aturan kehidupan, tentu aturan Allah Subhanahu wa taala itu yang menciptakan alam semesta, manusia dan seisinya itu, karena Allah yang menciptakan pasti tidak ada cacat dan celahnya, sempurna. Maka Islam memberikan panduan sebelum melakukan perbuatan, sebelum bertindak. Jangan mengikuti sesuatu yang nggak tahu. Harus tahu ilmunya, jangan ikut-ikutan. Begitu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat 17, surat Al-Isra atau Bani Israil ayatnya 36, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilmun, sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah, di situ kata Allah, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak punya pengetahuan tentangnya, atau mengatakan dirinya tahu itu padahal tidak tahu. Jangan begitu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat dan hati. Kenapa kok hati? Ya, kalau niatnya beramal itu tidak karena Allah, bukan karena sebagaimana kajian hadis Arba'in An-Nawawi itu, di situ disampaikan nanti yang akan menghadap mahkamah Allah di akhirat nanti ada 3 orang. Yang pertama dihadapkan di mahkamah itu adalah seorang mujahid, pejuang. Kayaknya ada ibu mungkin tirainya agak digeser, kalau mau melihat slide-nya bisa dibantu angkatkan yang bagian depan itu ada ibu kalau ada ibu ya baik. Mujahid, seorang pejuang, dihadapkan pahala pejuang itu sangat besar dan dia tahu seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, apa yang kau lakukan? Ya Allah, saya berjuang karena Engkau ya Allah. Kata Allah, bohong. Bukankah kamu berjuang supaya dibilang pemberani? Bukankah kamu berjuang supaya disebut orang yang kita kenal takut, hebat, pahlawan? Itu telah kamu dapatkan di dunia. Maka karena niatnya bukan karena Allah, Allah tidak bisa dibohongi. Maka seret masuk neraka. Didatangkan yang kedua, seorang santri, seorang ustaz, seorang mu'alim, ditanyakan, dipampangkan, dihadapkan pahalanya, dan dia tahu betapa besar pahala seorang santri, seorang ustadz yang mengisi, seorang ulama atau seorang qari. Dia tahu. Terus ditanyakan, apa yang kau lakukan? Saya belajar karena Engkau, saya membaca Al-Quran karena Engkau, saya menyampaikan dakwah karena Engkau. Allah katakan, dusta, bohong. Bukankah kamu seperti itu supaya dibilang ulama, ustaz, kiai atau qari? Itu telah kamu dapatkan di dunia. Maka seret. Didatangkan yang ketiga, seorang agniya, orang kaya, dan dia tahu betapa besar pahala sedekah, membangun masjid dan yang lain. Tidak ada satu tempat pun yang kecuali dia sumbangsih di situ. Dia tahu pahalanya. Maka ditanyakan oleh Allah, apa yang kau lakukan? Seluruh hartaku aku infakkan di jalan Engkau ya Allah. Kata Allah, dusta, bohong. Kamu bersedekah supaya disebut dermawan, hartawan. Maka luruskan niat, dan hati pun
Maka jangan ikut-ikutan. Apalagi nanti malam ini. Kan banyak yang melakukan. Kan di mana-mana di medsos semua seperti itu. Bahkan anak ustadz itu, anak kiai itu, anak semua teman-teman saya begitu. Kata tadi, ayat tadi, jangan kamu lakukan sesuatu yang nggak ngerti ilmunya. Ada tuntunannya nggak dalam Islam? Seperti itu. Bukan karena banyaknya. Kalau kita lihat di slide ini, banyakkan yang ikut pengajian, apakah banyak yang ikut konser? Konser sampai antri-antri, biaya, berangkat sendiri, pengajian gratis, kadang-kadang ada makanannya, ilmunya. Seperti ini kita. Lebih banyak konser, lebih banyak seperti itu. Maka kata Allah dalam Quran surat Al-An'am ayat 116 itu, dan jangan kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi. Jangan, karena banyak ikutin itu. Niscaya kata Allah mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanya mengikuti prasangka buruk, dan mereka tidak lain hanya berdusta. Periksa dulu, beneran nggak sih ada tuntunannya? Bukan karena banyaknya. Kalau banyaknya bermaksiat, maka dari itu tidak selalu suara terbanyak itu yang hak. Kalau berkumpul ahli maksiat di satu kampung, ya suara terbanyaknya maksiat, yang soleh yang taat kalah. Maka letakkan kebenaran itu pada aturan Allah dan Rasulnya, yang hak yang batil. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang. Larangan tahun baru sudah sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an berkata dan gitu, barang siapa kata Rasulullah yang membangun negeri orang-orang kafir, meramaikan peringatan hari raya Nairus tahun baru dan begitu, dan mihrajan, mereka serta menyampaikan menyerupai mereka sampai meninggal dunia dalam keadaan demikian, ia akan dibangkitkan bersama mereka di hari kiamat. Dari Al-Baihaqi jilid ke-9 halaman 234. Jadi dilarang ikut-ikutan karena Rasul sudah ada zaman dulu Yahudi dan Nasrani berjaman Rasulullah ada, tapi Rasulullah tidak pernah melakukan itu kalau memang baik. Bahkan itu adalah perayaan pagan. Jika kita melihat yang sebelah kanan itu, yang mukanya dua itu dewa Janus. Nah, gitu. Maka jika mengacu pada sejarah perayaan tahun baru Masehi, saat ini merupakan penggabungan tradisi pagan, penyembahan banyak atau berhala dan yang lain, pagan, Nasrani dan Yahudi. Di mana apa? Di mana ketika merayakan menyalakan kembang api dan bernyanyi, itu adalah tradisi penyembahan kaum paganis Romawi pada dewa tadi Janus, dewa sosok yang digambarkan dengan wajahnya mukanya dua, menghadap masa lalu dan menghadap masa depan, seperti itu. Dewa awal waktu, atau kalau membakar petasan itu atau api itu adalah Majusi, seperti itu. Sedangkan yang di tengah, yang ini, yang memakai topi kerucut, itu simbol pemurtadan. Saudara-saudara kita dulu di Andalusia, sekarang jadi Spanyol, saat itu setelah diserang oleh Raja Ferdinand dan Ratu Isabella, akhirnya gubernur Spanyol itu sebelum masuknya Katolik Roma ini, itu negeri yang hidup rukun tiga agama, Islam, Yahudi dan Nasrani di situ. Tapi begitu diserang Raja Ferdinand dan Ratu Isabella, akhirnya menyerah, diserahkan. Akhirnya apa?
saudara-saudara kita dari kaum Yahudi itu dipaksa masuk Katolik. Kalau tidak akan kena pengadilan inkuisisi namanya. Dibunuh dengan peti yang ada jarum, ada besinya, atau dimasukkan patok anjing, dari tembaga di bawahnya dibakar, dan banyak lagi sampai nyiksaan. Setelah Yahudi terusir, kenalah pada Islam. Bukti murtad memakai topi San Benito. Tanpa terasa kalau saudara-saudara kita, adik-adik kita yang mau ulang tahun itu pakai topi kerucut gitu. Atau kalau penggojolokan masuk sekolah, mereka pakai topi kerucut. Dia nggak tahu bahwa itu simbol dulu bahwa umat Islam murtad. Jadi seperti itu di Andalusia. Sekarang jadi Spanyol. Dan meniup trompet ini adalah budaya Yahudi. Kalau begitu ada landasannya, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Abu Daud nomor hadis 489 dan Baihaqi nomor hadis 1704. Dalam hadis yang menyerupai untuk mengumpulkan orang-orang yang berjamaah karena banyak, ada yang mengusulkan untuk meniup trompet. Nabi tidak setuju. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda itu. Nah, hadis yang panjangnya ini dari Abu Umar bin Anas, dari bibinya yang termasuk sahabiyah Ansor. Nabi memikirkan bagaimana cara mengumpulkan orang untuk sholat berjamaah. Ada beberapa orang yang memberi usulan. Yang pertama mengatakan kibarkan bendera jika waktu sholat tiba. Jika orang melihat bendera yang dikibarkan, maka mereka akan saling memberitahu telah tiba masuk waktu sholat. Namun Nabi tidak menyetujui. Orang yang kedua mengusulkan agar memakai trompet. Nabi tidak setuju. Beliau bersabda, membunyikan trompet adalah perilaku orang-orang Yahudi. Yang ketiga mengusulkan agar memakai lonceng. Nabi berkomentar bahwa perilaku itu adalah perilaku Nasrani. Setelah itu ada kejadian tersebut, Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabi pun pulang, dan nanti ada seorang sahabat diilhami teks-teks ini disampaikan kepada Rasulullah, maka Bilal bin Rabah diminta untuk mengumandangkan azan seperti sekarang. Jadi stop, jangan ikut-ikutan meniup trompet itu Yahudi, pakai topi San Benito itu Nasrani, pemurtadan, membakar uang, bakar petasan itu mubazir. Tapi kan kita tidak terasa membakar uang, kita beli. Bukankah membelinya itu dengan uang? Kalau kita bakar langsung seperti ini, nggak ada yang mau. Tapi kalau kita belikan petasan, berikan kembang api, itu kan sama saja. Bukankah Allah menegur kita juga dalam Quran surah 17 bahwa sifat mubazir itu ikhwanus syayatin. Kita akan lihat beberapa negara yang luar biasa merayakannya dan spektakuler, dan akhirnya juga diikuti oleh kita. Seperti ini. Menakjubkan. Apakah kamu udah mempersiapkan petasan untuk akhir lebaran? Lagian buat apa sih kamu buang uang THR-mu hanya untuk melihat dia terbakar di langit? Mending tabung buat kamu beli yang lebih berfaedah ya. Tapi aku ada loh beberapa fakta di mana di luar sana banyak mereka yang membuang duit hanya untuk fantastisnya warna di langit. Padahal ada yang dinyalakan bukan karena lebaran ataupun tahun baru, melainkan penyambutan kompetisi olimpik dan lainnya. Tapi tentu geng, walau mereka udah membuang dana yang sangat besar, ledakan yang dihasilkan juga nggak mengecewakan. Apa aja sih petasan gokil itu? Sebelumnya subscribe dan like-nya ya geng. Pertama, Ras Al Khaimah 83 miliar rupiah. Yup, tidak dipungkiri lagi, negara minyak ini tentu
menjadi salah satu negara yang menganggap bahwa duit bukanlah segalanya. Bagaimana tidak, Ras Al Khaimah berhasil membuat sederet pertunjukan petasan yang dinilai harganya setara dengan kamu membeli 80 juta mangkok bakso. Acara ini juga diselenggarakan di salah satu pulau di Ras Al Khaimah, yaitu Al Marjan. Ini petasan yang diciptakan dengan biaya 83 miliar rupiah. Wow, dengan bobot 1087 kg dan daya pancar mencapai ketinggian 1 km dan 820 kepingan bara. Perayaan untuk menyambut tahun baru 2017. Dan semenjak itu, United Emirates Arab mengganti posisi rekor dunia sebagai salah satu petasan termewah dan terbesar. New York 58 miliar rupiah. Nggak jauh dari kota besar Amerika Serikat, yup, New York. Kota yang dijuluki nggak pernah tidur ini ternyata juga menyumbang perayaan petasan yang paling heboh. Walau terdapat banyak gedung pencakar langit, namun nyatanya petasan di sini cukup banyak dipasang di gedung-gedung berketinggian rendah. Total yang dikeluarkan pemerintah New York sekitar 58 miliar rupiah, Kang. Indonesia kalau punya dana sebesar itu juga mending dipakai untuk menanggulangi kemiskinan, ya nggak sih? Tapi ya New York juga nggak salah, dan lagi pula emang sangat tidak mengecewakan juga sih melihat petasan semewah ini. Ketiga, Sydney 94 miliar rupiah. Bahkan negara tetangga kita juga pernah menjadi salah satu negara yang memamerkan pertunjukan petasan termewah. Tepat pada perayaan tahun baru 2017 lalu di kota Sydney, Australia membuat geger penduduknya dengan pertunjukan petasan berdana 94 miliar rupiah. Fantastis berlangsung selama 1 jam pertunjukan. Pemerintah Australia juga membuat beberapa gerakan berpadu dengan petasan sehingga menciptakan gaya yang menarik untuk dilihat, Kang. Mereka membagi 3 tempat pertunjukan petasan. Pertama di jembatan Sydney Harbour, kedua di Opera House, dan ketiga di River Wall. Keempat, Abu Dhabi 280 miliar rupiah. Nah, emang gak jauh dari kota Dubai, di negara United Arab Emirates terdapat kota lain yang mewah, dinamai Abu Dhabi sebagai kota paling mahal yang pernah ada di dunia. Sekaligus Abu Dhabi juga pernah merayakan pesta kemerdekaan UIA yang ke-37 dengan kembang api senilai total 280 miliar rupiah. Wah, 280 miliar sebetulnya total biaya pengeluaran termasuk pertunjukan panggung dan musik show. Ya, lagi pula emang apa salahnya sih? Kalau ada duit mah ya bebas wae lah. Kita semoga suatu saat juga diberikan kelebihan pendapatan negara sehingga bisa pesta pora juga ya kayak gini. Kelima, Kuwait 210 miliar rupiah. Lucunya, nggak jauh dari kedua kota yang spektakuler tadi, ternyata ada juga negara yang nggak kalah ciamik, Kuwait. Demi merayakan kemerdekaannya ke-50 tahun, Kuwait berhasil memberikan pertunjukan petasan terheboh dan sekaligus memecahkan rekor dunia Guinness sebagai pertunjukan kembang api termewah. Kuwait harus mengeluarkan 210 miliar rupiah murni hanya untuk 77.000 petasan yang ditata rapi di pesisir pantai. Petasan berlangsung selama sejam dan menurut penduduk di sana, kota Kuwait terang bagaikan di pagi hari. Bayangin geng, kalau kamu masang petasan kayak gini di daerah mudik kamu, gue yakin kamu tenar dalam waktu singkat. Ternyata budaya petasan emang gak hanya di Indonesia, di luar negeri juga terkenal. Tapi aku gak menyarankan kamu untuk buang-buang duit ya. Dan 5 kota tadi juga negaranya yang biayai. Oke, selagi kamu mau beli petasan nih tonton 5 suara efek pada film yang dibuatnya gokil, serta ciri-ciri penyakit ginjal dan cara ampuh mengatasinya dari Dr. Babe. Selamat menunaikan ibadah puasa ya geng. Jangan bolong-bolong. Baik, itu sayang uang sebanyak itu sampai 200 miliar lebih untuk membakar langit, menembak langit, mewarnai langit. Ternyata itu tidak hanya di luar negeri, di Indonesia juga gak kalah. Ini hanya di Jakarta sudah ada 7 titik, apalagi di tempat-tempat yang lain. Dengan total berapa seluruh Indonesia nanti kita lihat. Luar biasa. Masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya dapat merayakan malam tahun baru 2023 di sejumlah titik yang telah disiapkan pemerintah provinsi. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta Andika Permata menyatakan, malam pergantian tahun baru digelar di 7 lokasi.
Berikut daftar 7 lokasi perayaan Tahun Baru 2023 di DKI Jakarta. Taman Mini Indonesia Indah atau TMII akan menjadi lokasi gelaran puncak malam Tahun Baru 2023 mulai 31 Desember 2022. Acara Tahun Baru di TMII ini akan menghadirkan grup indie. Beberapa titik di TMII juga akan digelar kesenian rakyat dan parade budaya Nusantara. Pemprov juga mengadakan perayaan di titik lain, salah satunya Tamrin di Jakarta Pusat. Rencananya, Pemprov DKI Jakarta akan menggelar panggung festival di 7 titik di kawasan Sudirman Tamrin. Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo menyatakan, akan ada penerapan Car Free Night mulai 31 Desember pukul 2 pagi waktu Indonesia Barat hingga 1 Januari 2023 pukul 2 pagi. Menurut Andika Permata, warga Jakarta Utara yang ingin merayakan malam pergantian tahun baru dapat mengunjungi kantor Wali Kota Jakarta Utara, tepatnya di area halaman. Perayaan tahun baru di Kota Jakarta Utara sendiri akan berlangsung mulai 31 Desember 2022. Selain Jakarta Utara, Andika menyatakan bahwa kantor Jakarta Barat juga menggelar acara serupa. Ada 4 titik keramaian di Jakarta Barat saat perayaan malam tahun baru. 4 titik yang dimaksud yakni Daan Mogot, kantor wali kota, kawasan Kota Tua, dan CNI Kembangan. Perayaan Tahun Baru 2023 di Jakarta Selatan akan diselenggarakan di Seru Babakan. Terkenal dengan danau dan wisata air, Setu Babakan menjadi area pelestarian budaya asli Jakarta yakni Betawi. Malam perayaan Tahun Baru di Old Shanghai akan menghadirkan rangkaian acara Magical Shanghai. Berlangsung mulai Sabtu 31 Desember 2022 hingga Minggu 1 Januari 2023, akan ada acara live music, akrobatik, serta acara menarik lainnya. Kepulauan Seribu tak ketinggalan menjadi salah satu titik perayaan malam pergantian tahun. Pulau Untung Jawa adalah salah satu desa wisata yang terletak di perairan Kepulauan Seribu DKI Jakarta. Lompat menyetok apa ini. Jadi seperti itu, sayang sekali dana yang begitu banyak seharusnya bisa untuk mengentaskan kemiskinan di negeri-negeri yang tadi Emirat Arab yang begitu luar biasa. Apakah tidak ada rakyat miskinnya? Ada, banyak, karena negara bagiannya itu banyak juga begitu. Nah, ya baik. Ini mubazir saya. Dana tahun baru dihabiskan uang miliaran rupiah dengan kembang api sampai seluruh Indonesia triliunan, sampai 2 triliun lebih membuat seluruh Indonesia. Kita malam ini saja tahun 2009 itu 2 miliar satu titik. Sayang. Kalau kita lihat tadi Uni Emirat Arab itu Abu Dhabi dengan 280 miliar, dan Ras Area sebagian karena Abu Dhabi itu keemiratan lebih dari 20 emir yang memimpin. Nah, Ras Area itu kan tadi yang 83 miliar itu juga di Emirat Arab, kan kita lihat. Domestik brutonya, PDB-nya 49.000 dolar. Tingkat pengangguran 2,4%. Jumlah penduduk miskinnya ada 19,5%. Andai kata uang yang dibakar dikasihkan untuk modal kerja, seperti itu, luar biasa. Ini di Kuwait ada pengemis ditangkap, ada tabungan 21 miliar. Ini kalau ada orang seperti ini, kata Rasulullah, sudah punya uang masih pengemis juga, nanti dibangkitkan di akhirat tanpa daging. Iya, hadisnya. Dia mampu tapi dia masih menandakan meminta-minta. Luar biasa.
Ini Sydney. Ada juga sayang timbang dibakar dibagikan. Ini New York, negara Amerika. Bahkan negara bagiannya banyak sekali orang miskin, gelandangan, minta-minta bawa troli, banyak. Sayang. Dan ini Indonesia, kan begitu. Penduduk Indonesia itu Badan BPS menunjukkan bahwa ada 4.700 penduduk miskin. Ini data terbaru Maret 2023 provinsi. Maka kami cantumkan data yang resmi yang dari BPS. Silakan dilihat. Sayang, profil kemiskinan luar biasa di Indonesia, jumlah penduduk miskinnya seperti itu, seperti inilah keadaan. Itu tentang tadi sejarah tahun baru. Ini sejarahnya. Sebelum Julius Caesar memimpin Romawi hanya mengenal 10 bulan. Tapi begitu Julius Caesar sebagai kaisar, dia menambahkan 2 bulan ke depan, Januari dan Februari, menjadi 12 bulan. Julius Caesar, kenapa dikatakan Caesar? Orang ini waktu mau lahir, ibunya meninggal. Maka orang harus membelek perut ibunya. Maka dikenal dengan Julius Caesar. Dan dia bangga, saya lahir tidak lewat kemaluan wanita. Karena ibunya meninggal, dibelek. Kalau ada ibu-ibu yang melahirkan dibelek, itu kan di Caesar. Ini Kaisar Julius Caesar menempatkan 1 Januari sebagai permulaan tahun baru. Semenjak kapan? Semenjak 46 sebelum Masehi. Tapi sebelum tahun 46 sebelum Masehi belum. Sebelum beliau. Karena bulannya 10. Dia yang letakkan itu. 1 Januari pada Janus tadi, dewa segala gerbang, pintu, permulaan waktu. Bulan Januari diberikan dari nama Janus sendiri, yaitu dewa yang memiliki wajah 2. Wajah masa lalu buram, masa depannya cerah. Bagaimana Februari? Itu dari nama dewa Petrus, dewa pensucian. Maret, dewa perang Mars. April, Aprilis, Dewi, begitu. Jadi namanya dari dewa Dewi sebenarnya. Dari Romawi, bukan dari Islam. Mei dari Dewi kesuburan, Dewi Maya. Juni Dewi Juno. Nah ini Juli, nah baru tuh Julius Caesar. Agustus Kaisar Agustinus. September itu namanya Septem, bulan ke-7 sebelumnya. Tapi karena tambahan Januari dan Februari menjadi bulan ke-9. Oktober namanya 8 karena tambahan Januari dan Februari menjadi bulan ke-10. November 9 karena Januari Februari masuk menjadi bulan ke-11. Desember bulan ke-10. Demikian ini sejarahnya. Terus dari mana hari-hari yang kita kenal minggu itu dari mana ya? Islam tuh dulu Nusantara nggak pernah mengenal nama minggu Ahad. Tak pernah dijumpai nama hari yang bertuliskan minggu. Begitu juga penanggalan di kalender tempo dulu. Masyarakat Indonesia tidak mengenal dengan sebutan minggu. Kita semua sepakat bahwa kalender atau penanggalan di Indonesia telah terbiasa dan terbudaya untuk menyebut hari Ahad di setiap pekan atau 7 hari dan telah berlaku sejak periode yang cukup lama, bahkan telah menjadi ketetapan dalam bahasa Indonesia. Lalu, mengapa kini sebutan hari Ahad berubah menjadi hari Minggu? Kelompok dan kekuatan siapakah yang mengubahnya? Apa dasarnya? Resmikah dan ada kesepakatankah? Kita ketahui bersama bahwa nama hari yang telah resmi dan kokoh tercantum dalam penanggalan Indonesia sejak sebelum zaman penjajahan Belanda dahulu adalah dengan sebutan
satu Ahad, yaitu Al-Ahad hari ke-1. Kemudian Senin, Al-Itsnain hari kedua. Kemudian Selasa, As-Sulasa hari ketiga. Rabu, Al-Arbi'a hari keempat. Kemudian Kamis, Al-Khamsatun hari kelima. Jumu'ah atau Jumat yaitu hari ke-6 atau hari berkumpul atau berjemaah. Kemudian Sabtu yaitu As-Sabat hari ke-7. Nama hari tersebut sudah menjadi kebiasaan dan terpola di dalam semua kerajaan di Indonesia. Semua ini adalah karena jasa positif interaksi budaya secara elegan dan damai, serta besarnya pengaruh masuknya agama Islam ke Indonesia yang membawa penanggalan Arab. Sedangkan kata minggu diambil dari bahasa Portugis yaitu domingo, dari bahasa Latin Des Dominicus yang berarti Dia do Senhor atau Hari Tuhan Kita. Dalam bahasa Melayu yang lebih awal, kata ini dieja sebagai Domingo dan baru sekitar akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 kata ini dieja sebagai Minggu. Jadi kita pasti paham kan siapa yang dimaksud dengan Tuhan kita bagi yang beribadah di hari Minggu. Kemudian bagaimana hal ini bisa terjadi? Ada yang mengatakan dengan dana yang cukup besar dari luar Indonesia dibuat untuk membiayai monopoli percetakan kalender selama bertahun-tahun di Indonesia. Percetakan itu dibayar agar menihilkan kata Ahad diganti dengan Minggu. Setelah kalender jadi, lalu dibagikan secara gratis atau dijual atau diobral dengan Tadi surah 17 ayat 36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Kalau kita ikut-ikutan maka tasabuh itu man tasabaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang tasabuh menyerupai kaum maka dia termasuk golongannya, nauzubillah min dzalik. Maka pertanyaan, masakah kita merayakan jaga anak kita jangan sampai nanti malam? Tapi ada orang yang memang masa bodoh lah, gue ini kan gitu. Nah ini peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat An-Nisa surat 4 ayat 115. Barang siapa menentang Rasul sesudah nyata petunjuk baginya dan mengikuti bukan jalan orang-orang mukmin, orang-orang beriman, itu orang kafir kan gitu. Enggak boleh. Niscaya apa? Kami angkat dia menjadi pemimpin apa yang dipimpinnya dan kami masukkan ke dalam neraka jahanam. Itu seburuk-buruk tempat kembali. Maka dari itu tugas kita, yuk saling mengingatkan, saling menyampaikan dengan bijak, jangan kasar, karena boleh jadi mereka itu melakukan sesuatu nggak ngerti. Maka kata Allah, wala taqfu ma laysa kul hal yastawil ladzi ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Sama nggak orang yang tahu sama yang nggak tahu? Kita kasih tahu, bukan kita ponis kamu nih ahli neraka bid'ah. Jadi gitu. Orang dia melakukan itu karena ikut-ikutan, karena dia sampai dakwah kepada dia. Dakwah itu ngajak, bukan ngejek. Dakwah itu ngerangkul, bukan mukul gitu. Dakwah itu nyatuin, jangan tercerai-berai. Gitu kan di situ. Innama yatazakkaru ulul albab. Sesungguhnya orang yang berakal lah yang bisa sampaikan dengan kata-kata bijak. Khawatir kita nanti dibangkitkan karena kita bersama mengikuti itu, maka dibangkitkan sama mereka dan tidak diakui oleh Rasulullah. Auzubillah min dzalik. Maka semua itu selama hidup itu ujian kita mau taat atau kita mau membangkang. Kita mau tunduk, patuh, taat dengan aturan Allah sekecil zarrah. Tidak ada dalam Islam itu yang tidak ada aturannya. Masuk kamar mandi aja ada aturannya, mau tidur ada aturannya. Yang saya sedih kalau kami ngisi di luar itu, maaf nih bapak-bapak, kami pernah beri bekalan di Bougainville, ada pasangan muda yang mau nikah, kami isi, saya pikir pasangannya doang, ternyata diundang satu RT. Begitu kami sampaikan bahwa dalam berhubungan suami istri pun ada tuntunannya, ada doanya.
Ternyata yang sepuh-sepuh yang sudah punya anak cucu itu gak tahu doanya juga, main bismillah, main tabrak aja lah gitu. Terus saya tanya, rata-rata anak bapak-bapak itu susah diatur nggak? Iya, dibantu setan. Maka kita mau tunduk atau tidak? Maka konsekuensinya di akhirat kita akan pilih surga atau neraka dari sekarang. Mau taat atau maksiat dari sekarang. Itu yang bisa kami sampaikan. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Dosa jangan ditambah sekali. Kalau selama ini belum taat, maka taatlah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Iman jangan dikurang. Karena iman itu yajidnya ditaat wa yankus di maksiat. Mudah-mudahan semakin hari semakin taat dan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Tolong jaga keluarga malam hari ini, jangan sampai keluar itu maksiat, bahkan pulang malam ada perzinahan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Pak Ami yang telah memberikan materi di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi tahu apa yang sebelumnya kita tahu dan apa yang sebelumnya kita belum laksanakan, akan dilaksanakan. Sekarang menjadi tahu apakah itu boleh dilaksanakan atau tidak. Dan kami juga berterima kasih kepada para jamaah yang sudah sama-sama mengikuti pengajian di hari ini. Mari kita tutup pengajian ini dengan membaca istighfar adalah dalam hari kedua. Astagfirullahaladzim, alhamdulillahirrahmanirrahim, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ya mungkin ada